Sekarang masuk kepada herbalnya. Herbal di sini adalah habatus sauda dan zaitun dalam produk Habas. Ya. Nanti saya ngasih clue-cluenya ya. Silakan kalau mau mendalami. Karena kalau di sini nanti habis waktunya hanya untuk menyampaikan ini. Jadi saya ngasih clue-nya. Nantinya boleh keyword-keyword ini dicari di Google sendiri dibaca. Ya. Jadi habatus sauda itu mengaktifkan apoptosis. Ya, yakni kematian sel terprogram. Kalau tadi yang namanya sel kanker itu kan nggak bisa mati karena apoptosisnya dibajak. Nah, habatus sauda itu bisa mengaktifkan apoptosis. Jadi nantinya sel-sel yang tadinya nggak bisa mati itu bisa dimatikan. Nah, itu kunci sebenarnya. Biar tidak hidup abadi sel kankernya. Jadi jika memang jatahnya mati 28 hari ya biar mati, tidak berkembang terus. Itu paling penting itu malah. Ya, jadi habatus sauda ya itu bisa memiliki aktivitas apoptosis. Nanti silakan habatus sauda itu bahasa Latinnya Nigella sativa. Nah, terus di googling pakai apoptosis. Ketemu tuh jurnal-jurnal banyak sekali yang untuk anti kanker. Bahkan termasuk nanti apa namanya mekanismenya kerjanya zat aktifnya dan lain sebagainya. Kalau zat aktif langsung lompat ke 6. Ya, nomor 6. Zat aktif itu namanya timokuinon itu anti kankernya. Timokuinon itu terdapat di minyaknya. Ya, maka cari yang memang sumbernya adalah minyak. Ini zat aktif habatus sauda itu ada di timokuinon dan itu harus dosis besar. Ya. Kalau beli timokuinonnya tok sendiri gimana? Ya ada, tapi mahalnya luar biasa karena dia diambil dari habatus sauda yang mungkin ya 1 ton itu cuma dapat berapa kilo, gitu ya. Mungkin 1 kilo timokuinon nggak nyampe gitu ya. Makanya harganya mahal timokuinon itu dan itu dipakai di luar negeri sudah pakai timokuinon. Kalau kita pakai habatus saudaannya sendiri masih bisa ya untuk mengaktifkan program apoptosis tadi kematian sel terprogram tadi. Yang kedua, mencegah kanker membuat pembuluh darah baru. Nah, ini juga penting ini. Ini malah riset awal. Ini di risetnya itu di University of South Carolina di Amerika Serikat. Saya masih ingat karena saya punya jurnalnya langsung. Nanti boleh dicek ya. Anti angiogenesis, yakni Nigella sativa. Ini mencegah kanker karena kanker ketika pembuluh darahnya itu tidak berhasil disusun, ya, maka nggak dapat makanan. Ya, padahal kan dia sifatnya rakus, mati sendiri nanti kalau tidak dapat suplai makanan yang cukup. Nah ini cara kerjanya, ini makanya kita kita share itu, oh cara kerjanya gitu ya. Jadi nggak asal telan, ini cara sembuhnya ya lillahi ta'ala, bismillah, semoga Allah. Enggak, kita bahas ayat kauniyahnya. Ya, kalau ayat kauliyah apa itu sauda itu obat segala penyakit kecuali maut apa itu kauliyahnya perkataan Nabi yang berdasarkan wahyu. Oke. Tapi kauniyahnya gimana? Nah, ini kita belajar kauniyah berdasarkan ilmu yang dipelajari oleh ya ahli-ahli kesehatan. Ini mencegah kanker membuat pembuluh darah baru atau anti angiogenesis. Yang ketiga, mencegah metastase. Metastase itu sebenarnya sel kanker itu tiba-tiba berubah menjadi sel makrofag. Makrofag itu kan suka keliaran gitu ya. Nah, sifat ini dicegah oleh minyak yang diminum ini, dicegah oleh timokuinon sehingga tidak bisa menyebar. Ya, penyebaran ini kan karena dia ngeluyur kemana. Misalnya kanker paru, kan harusnya sel paru itu ada di paru-paru. Tapi ketika sudah jadi sel kanker, tiba-tiba sel kanker paru ini bisa bergerak, lari, terus nempel di liver. Nah, di liver itu akhirnya kemudian numbuh kanker paru. Itu namanya metastase. Jadi livernya terkena kanker paru. Loh kok bisa? Kan liver ya kankernya kanker liver. Oh enggak, karena dia bukan sel asli liver, tapi sel paru yang sudah berubah jadi kanker terus ngeluyur pergi ke liver. Itu namanya metastase. Ada lagi orang kena kanker tulang. Ya, kanker tulang harusnya kan di tulang, tapi ini bisa ngeluyur metastase. Tulangnya sel kanker tulangnya ngeluyur pergi ke paru-paru. Akhirnya paru-parunya itu ada sel kanker tulangnya. Sudah nyebar ke paru-paru. Maksudnya kalau dikatakan oleh dokter, aduh
kankernya udah nyebar ke paru-paru, udah nyebar ke liver, udah nyebar kemana-mana. Itu maksudnya walaupun tadinya itu adalah sel tulang yang kena kanker, tapi sel kanker tulang ini kemudian kemana-mana, bahkan sampai ke otak, numbuh di otak. Otaknya itu ada tulangnya akhirnya. Maksudnya sel kanker tulang. Nah, itu namanya metastase. Nah, ini bisa mencegah terjadinya penyebaran kanker. Kemudian yang keempat, sitotoksik. Sitotoksik itu kerja mekanisme kemoterapi. Selektif, hanya merusak sel kankernya saja. Nah, ini masih dalam pengembangan kalau sitotoksik. Siapa sifat sitotoksik ini masih dalam pengembangan. Tapi nanti kalau di googling, ketemu. Hepatitis itu memiliki juga beberapa sifat sitotoksik untuk beberapa jenis kanker. Yang kelima, memberi energi alternatif dari sumber minyak. Kenapa? Ada minyak zaitun di sini. Minyak zaitun itu adalah minyak yang bisa diolah menjadi energi. Ya, ketika kita sudah tidak lagi memberi karbohidrat masuk ke dalam tubuh kita, maka yang masuk adalah minyak. Tubuh ketika tidak nemu gula, ya sel normal itu ketika tidak menemukan gula untuk digunakan sebagai energi, maka dia akan beralih menuju minyak. Minyak apapun, termasuk minyak zaitun. Minyak zaitun itu juga disukai. Kenapa? Karena rantainya tidak terlalu panjang. Rantai minyak zaitun tidak terlalu panjang sehingga mudah dicerna dan menjadi energi secara cepat. Ya, secara cepat. Nah, ujung-ujungnya adalah tubuh mendapatkan energi baru dari minyak. Nah, energi dari minyak itu tidak bisa dipakai oleh kanker. Jadi upayanya adalah bagaimana sel normal itu dapat pesta pora, mendapatkan energi yang cukup untuk tumbuh sehat, tapi makanan pesta pora sel sehat ini tidak bisa dimakan sel kanker. Nah, itu kunci terapinya itu di situ. Ya, makanya diberi energi alternatif dari sumber minyak. Ya. Nah, kemudian zat aktif tadi timofenol kita sudah bahas. Nah, makanya selain herbal yang sudah memiliki keunggulan sedemikian banyak ini harus juga ada upaya pendukung. Yakni apa? Pertama, membatasi asupan yang membuat sel kanker mendapat energi besar. Yakni apa? Kita harus menghambat glikolisis. Artinya apa? Tidak menyediakan bahan glukosa. Bahan glukosa itu apa? Karbohidrat. Jadi apa? Ya sumber nabati kita cut. Sumber nabatinya kita cut. Untuk terapi ya. Jadi bukan wah ini begini begitu. Enggak, untuk terapi. Kenapa? Karena sumber karbohidrat ini hanya akan dimakan oleh kankernya. Loh, tapi kan tubuh bisa memproduksi gula katanya. Iya, itu betul. Ya, tapi sebenarnya tubuh memproduksi gula itu kan untuk kepentingan sel darah merah. Ya, artinya ketika dalam kondisi seperti itu, gula yang diproduksi dari gluconeogenesis itu juga tidak akan bisa digunakan oleh sel kanker karena sudah ada demand khusus. Sudah ada demand khusus yang digunakan oleh sel darah merah. Jadi begitu ada demand dari tubuh, glukosa dari tubuh kita itu tidak akan bisa digunakan oleh yang apalagi dalam kondisi ketosis. Ketosis itu adalah orang sudah tidak lagi makan gula, kemudian makanannya itu adalah dari lemak. Ya, lemak ini akan dirubah menjadi keton. Yang kita sebut sebagai ketogenic lifestyle. Yang kedua itu adalah ketogenic lifestyle, sumber energi dari lemak dan protein. Ya, kalau dari lemak maka lemak ini akan diubah menjadi keton terus dimakan oleh sel normal. Sel normal senang banget dapat keton tuh. Wah, itu dia dapat energi yang explode ya, ledakan energi yang besar karena dia menyediakan energi 2 kali lipat daripada gula. Jadi kalau sudah kita arahkan tubuh kita itu, udah jangan makan gula lagi karena gula itu kalau nanti dimasukkan kalian nggak dapat jatah, hanya akan direbut oleh sel kanker. Ya, tak masukin lemak, minyak, zaitun, VCO atau apapun itu yang sifatnya atau makan gaji, ya, udah makan itu tubuh dapat energi luar biasa atau minyak habatus sauda atau zaitun sekalian minyak sekaligus energi sekaligus obat gitu ya, dapat energi luar biasa besar. Tetapi sel kankernya puasa, waduh sel normalnya pesta pora, sel kankernya puasa, akhirnya apa? Mati. Itu kuncinya. Jangan malah dikasih
asupan gula berlebih yang menyebabkan sel kankernya pesta pora, sel normalnya malah puasa, mati juga ujung-ujungnya sel normalnya karena yang berpesta pora hanya sel kankernya. Nah, kemudian yang ketiga, lifestyle yang harus sebagai pendukung. Banyak workout. Kenapa? Ingat, sel kanker itu butuh protein untuk tumbuh. Nah, padahal kan kita sudah nggak makan karbohidrat. Lantas makan apa? Lemak. Orang makan lemak atau kan ya lucu aja, masa nggak makan yang lain. Oke, protein. Nah, tapi kan protein nanti direbus juga sama kanker. Enggak, kalau kita bikin demand. Bikin demand maksudnya apa? Gerak. Ya, kalau kita gerak, ya nggak usah olahraga berat. Angkat barbel 0,5 kilo sambil duduk, diangkat kiri kanan gitu ya. Olahraga ringan aja, tapi yang penting ototnya gerak. Ketika otot bergerak, maka akan ada demand, permintaan untuk biar ototnya itu memakai protein yang dimakan. Ya, protein yang dimakan. Itu akhirnya protein itu tidak akan dipakai oleh sel kanker karena rebutan. Pada intinya tubuh itu biasanya akan apa namanya ketika ada demand dia akan mendahulukan demand. Nah, kita gerak, olahraga, workout, angkat beban dan sebagainya itu menimbulkan demand itu permintaan. Sehingga ketika makan protein, proteinnya itu oleh tubuh diatur. Loh, ini ada permintaan enggak? Oh, ada itu angkat-angkat beban ya ada butuh protein. Akan dipakai proteinnya untuk digunakan sebagai otot. Nah, akhirnya apa? Sel kankernya enggak dapat. Sel kankernya tidak dapat. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya ada lagi. Yakni apa? Blokir agar sel kanker tidak bisa mengakses protein. Dengan cara apa? Nah, ini ada bahan lain sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, saya bocorkan. Itu minum teh hijau. Makanya kenapa teh hijau itu bisa sebagai anti kanker karena dia akan memblokir protein sehingga tidak bisa dipakai. Nah, itu kunci berikutnya gitu ya. Jadi selain angkat-angkat beban dan sebagainya, biar proteinnya dipakai oleh sel normal, sel kanker kan rebutan itu, waduh. Ini makan daging, makan ikan, makan telur dan sebagainya, saya butuh proteinnya buat tumbuh. Tapi ternyata dipakai sel normal. Yang kedua diblokir sama teh hijau. Itu sebagai pelengkap. Nah, kemudian yang ketiga tidur, relaksasi wajib bagus. Tapi ini yang paling berat. Kenapa? Begitu divonis kanker, stresnya besar. Ya, stresornya besar sehingga nggak bisa tidur, makin meratapi nasib. Jangankan angkat beban, suruh olahraga, yang ada itu malah makin tambah apa namanya? Ya diem aja nggak mau ngapa-ngapain. Nah, udahlah nunggu mati aja lah. Semuanya kita juga nunggu mati. Saya juga kelihatannya sehat begini juga nunggu mati. Saya nggak tahu mati besok apa sekarang atau nanti. Kan nggak tahu. Jadi positive thinking saja. Ya, baik yang sehat sedang jalan di pasar jualan bisnis ya nunggu mati, yang terkena kanker juga nunggu mati sama. Cuma masalahnya adalah apakah hidup ini dihadapi dengan optimisme atau ya cuma akhirnya meratapi nasib. Ya. Kalau sudah bisa berserah, sabar, tidur istirahat cukup dan sebagainya, bangun pagi angkat beban apa gitu-gitu, kanker bisa dihadapi. Cuma masalahnya adalah musuh terbesar kanker itu sebenarnya adalah image dirinya sendiri yang seakan-akan oh ini nggak bisa dihadapi. Harusnya itu dikalahkan dulu, baru nanti step-step yang kita ajarkan di sini baik lifestyle, minum herbal dan sebagainya itu baru bisa memberikan efek yang optimal. Makanya sebagai penutup ya, nanti yang mulai bertanya dan sebagainya nanti akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Sel tubuh yang diberi sumber daya berlebih itu malah tidak bagus dan cenderung bisa memberontak tadi itu gula berlebih ya itu mitokondrianya bisa rusak ya atau mungkin tadi pengawet berlebih atau apa pengawet ya nggak apa-apa kalau diizinkan oleh BPOM sekian mungkin ada micin gimana ya kalau BPOM kan ngasih batasan nggak boleh lebih dari sekian pemanis gimana ya selama dalam batas-batas normal kan BPOM itu masih mengizinkan tapi berlebih. Ya pokoknya kita harus ikutin perintah Allah kulu wasrobu wala tusrifu. Makan apapun, minum apapun yang halal dan thayyib tapi jangan berlebih. Karena ketika berlebih mungkin halal tapi sudah tidak thayyib lagi. Karena halal itu untuk ruh, thayyib itu untuk jasmani. Jadi rohani itu dilindungi dengan makanan halal, jasmani itu dilindungi dengan makanan yang thayyib.
banyak makanan yang halal, tapi sudah tidak toyib. Ya jangan. Sudah tahu namanya gula darah naik kalau makan kue yang manis-manis, tetap aja oh ini kan halal, masa barang halal nggak boleh dimakan. Loh, itu halal betul untuk rohani, oke. Tapi kan jasmaninya situ udah nggak bisa toleransi terhadap makanan manis. Ya jangan, itu sudah tidak toyib lagi. Ya. Jadi kulu wasrofu wala tursi. Jadi jangan berlebihan. Ya makan, ya kasih makan tapi juga puasa tadi. Itu harus imbang antara sleep dan wake. Ya, sleep itu tidur dan bangunnya. Fit dan fasting, makan dan puasa itu harus seimbang. Moving dan relaxing, gerak, aktivitas kerja. Oke, jangan malas-malasan. Tetap bekerja tapi jangan gila kerja yang akhirnya lupa relax. Nah, itu semuanya harus dengan keseimbangan. Kemudian upaya pengobatan herbal wajib dilakukan dengan diimbangi koreksi perilaku karena penyakitnya juga akibat perilaku. Nah, ini hal-hal yang bisa kita lakukan dalam rangka apa namanya? Tadi pertama mengenal kanker, terapinya dengan herbal dan lifestyle.